Ampuni dosa-dosa musyrik orang yang menurunkan ilmunya pada Mpok Lina. Ya Allah, minta tolong. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ilmu di dalam tubuhnya Mpok Lina juga musyrik dan itu diizinkan oleh Mpok Lina sendiri ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Mpok Lina ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Mpok Lina ya Allah. Jangan galau dan putus asa. Itu tema kita hari ini. Ustadz, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya bagus, jangan galau dan putus asa. Itu untuk memotivasi. Tema selalu bagus, tetapi kalau persoalan itu ada belum tentu itu bisa menanggulangi, kecuali bagi orang-orang yang takwa, ya. Galau itu biasanya ada sesuatu yang dia inginkan itu tidak tercapai biasanya. Galau juga galau hasilnya. Itu hasilnya galau, rata-rata seperti Gelisah, itu. galau. Gelisah, nggak nyaman, seperti itu. Nah, ada orang-orang yang galau hanya cuma masalah sepele, masalah nggak punya nggak punya pacar galau mamanya. Bisa. bisa ya. Nggak punya istri dua galau. Gak punya pekerjaan galau. Gak punya uang galau. Iya. Apapun bisa jadi galau. Bisa, semuanya bisa. Jadi semua ini bisa. Nah, galau ini sebenarnya harusnya tidak perlu bagi seorang muslim yang taat, tidak perlu. Galau itu kan sebenarnya adalah hasil dari sesuatu yang sudah terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah sifat manusia yang dalam Quran itu diceritakan bahwa manusia itu sifatnya menggerutu. Dan galau itu sebenarnya sifat menggerutunya manusia. Ya, tidak puas istilahnya. Nah, di situ kita jangan sampai muncul sifat galau. Menggerutu nggak perlu. Sesuatu yang sudah terjadi pasti itu atas izin Allah Ta'ala. Kita mau menikah nggak jadi itu atas izin Allah Ta'ala. Kemudian istilahnya kalau ibu-ibu punya, bukan ibu-ibu sini ya. Kalau mamanya punya pasangan, kemudian pasangannya meninggal itu atas izin Allah Ta'ala. Jadi jangan galau dalam segala urusan yang sudah terjadi. Karena yang namanya takdir, yang sudah terjadi itu pasti atas izin Allah. Betul. Sampai pasti daun jatuh pun sudah tercatat. Sudah tercatat istilahnya di Lauh Mahfuz. Jadi istilahnya tercatatnya itu seperti itu. Ya istilahnya kalau dari sisi biologinya, kalau dia udah mulai kering, itu pasti jatuh, itu normal ya. Tetapi bagaimanapun kering sebabnya pasti Allah sudah ada ceritanya. Sama seperti kalau mamanya ini acara siraman kolbu ini kan kita ceritanya acara yang ada ngajinya seperti ini, ada dakwah, kemudian ada kalau di taklim ini ada yang sakit, kita cari solusinya. Kemudian saya memberikan analisa. Analisa itu bagaimana sakit itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada sebabnya. Jadi Allah itu tidak akan semerta-merta itu menurunkan sakit, enggak. Allah tidak kejam, enggak, pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya inilah kita uraikan. Ya. Agar kita sebagai seorang muslim itu paham bahwa musibah atau sakit tersebut itu sebenarnya dari buah tangan kita sendiri. Termasuk putus asa. Galau itu tingkat rendah. Kalau sudah mempunyai tingkat tinggi, itu namanya putus asa. Kesannya itu saya nggak bisa hidup tanpa dia. Saya tidak bisa hidup kalau saya ditinggal dia. Saya tidak bisa hidup kalau tidak pegang uang. Saya putus asa sampai akhirnya bunuh diri. Aduh itu. Ada. Nah, bunuh diri itu sebenarnya ada tahapannya sebelum bunuh diri. Jadi kalau sudah orang itu berputus asa, berarti dia sudah menutup dunianya. Dalam Quran ceritakan kalau seorang sudah putus asa, digelapkan dunianya. Gelapkan itu sebenarnya orang itu nggak sadar. Nah, digelapkan oleh Allah Ta'ala ini orang tersebut nggak sadar. Makanya biasanya kalau orang sudah putus asa, orang tersebut biasanya agak hilang ingatan. Nah, inilah hasil dari putus asa. Hilang ingatan, kemudian di dalam otak ada yang membisik-bisikkan. Akal sehat sudah hilang. Akal sehat sudah mulai ada terkontaminasi dengan bisikan itu. Baik bisikan itu dari jin biasa atau jin ilmu, atau memang ada makhluk tertentu dari Allah Ta'ala yang memang diizinkan dia masuk karena memang putus asanya tersebut.
Ya, akhirnya dia tidak sadar udah selesai aja hidupnya. Iya, tahu-tahu di sini di pikiran itu loncat, loncat, loncat terus. Nah itu kalau orang biasa kan pusing dengan mau tidur loncat, 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 bunuh suamimu, bunuh, begitu. Ada yang seperti itu di sini yang bisikan-bisikan di kepala? Ada banyak ya. Nanti kita bahas satu demi satu ya. Pemirsa, kita kembali sesaat lagi dengan permasalahan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Jadi banyak sekali line lewat telepon bisa, lewat WhatsApp bisa, lewat Instagram juga bisa di @officialmnctv ya. Dan ini WhatsApp dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohmatul Jannah dari Malang. Saya pingin anak yang soleh sejak kecil. Anak saya itu kasih minum air yang saya bacain doa-doa. Anak saya sekarang umur 16 tahun. Air itu berasal dari air wudhu kaki saya. Yang ketiga air wudhu kaki saya yang ketiga. Yang saya tampung di gayung, terus saya masak. Terus selesai sholat, saya baca Yasin. Saya tiup ke air itu, saya minumkan anak saya. Salahkah yang saya lakukan? Apakah di dalam tubuh anak saya banyak jinnya karena minum air tersebut? Makasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rohmatul Jannah. Iya. Usaha ingin mempunyai anak soleh-soleha itu memang dilakukan dengan segala macam cara. Iya. Pakai air wudhu, dimasak, didoain, ditiup, diminumin. Itu namanya maksa itu. Jadi kalau berdoa itu normal aja, ya Allah jadikan anak saya soleh atau solehah, itu sudah betul sebenarnya. Ya. Nah sebenarnya dikabulkannya doa oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya salah satunya sudah tercatat dalam Quran. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah amal soleh itu adalah amal-amal yang sudah dituntunkan di dalam Quran dan sunnah dan juga dalam hadis yang sahih. Nah termasuk tadi kalau doa boleh, doa itu boleh aja. Nah cara-cara yang kayak tadi wudhu kaki yang ketiga itu ditampung di gayung. Tampung gayung, kemudian dimasak, kemudian bacakan Yasin, diminumin. Ini nggak ada dalilnya. Ditiup dulu lagi. Ditiup dulu. Ya. Kalau ditanyain itu kenapa harus ditiupin ke air mamanya? Ini banyak yang tidak tahu. Pasti jawabannya ini Rasul pernah menjalankan. Jangan kita bilang Rasul loh ya. Hati-hati kalau memang itu itu doaif itu kita sendiri bisa dosa. Karena yang namanya doa itu langsung kepada Allah Ta'ala. Semua berhak memanjatkannya. Semua bisa berdoa kepada Allah Ta'ala, memanjatkan kepada Allah Ta'ala. Semua bisa dengan cara yang langsung. Langsung aja, mohon. Nah. Gak bisa bahasanya Ustaz. Bahasa Indonesia bisa. Bahasa apapun. Tiongkok boleh. Bahasa Afrika boleh kalau bisa. Atak-atak gitu. Bahasa Afrika gitu ya. Nah, boleh aja bahasanya, yang jelas itu seperti itu. Nah, kalau mamanya bacain ini, Yasin lah ini, itu, ini, kemudian ditiupin, ini yang nggak ada dalilnya sebenarnya. Silahkan kalau memang ada saudara-saudara kita yang bilang, oh itu ada, nggak apa-apa sih, saya nggak terlalu berpikir seperti itu. Nah, hasilnya apakah anaknya jadi penuh jin? Jelas itu penuh jin. Karena kalau memang Mas Irfan mau coba, boleh silahkan. Oh, terima kasih banyak Ustaz. Baca aja bener, serius ya. Siapa yang mau coba tes? Janganlah Ustaz. Ya itu kalau seperti itu jadi mengundang ya. Itu akan mengundang jin karena tidak ada dalilnya di dalam Quran, kemudian tidak ada dasarnya di dalam hadis ya. Sunnah pun biasanya tertib tidak seperti itu. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang pakai, saya tidak tahu. Karena yang namanya doa, doa biasa. Doa kita lantunkan kalau itu ada jin di dalam tubuh, doa mohon ya Allah jika ada jin dalam tubuhnya, keluarkan, itu doa. Itu pun bisa dilakukan dengan yang ini sudah keburu terjadi, kadung terjadi. Nah ini kadung terjadi. Nah pada ibu yang di Malang ini, ibu siapa tadi? Ibu Jannah. Ibu Rahmatul Jannah ya kalau nggak salah ya, benar ya. Nah Ibu Rahmatul Jannah ini kalau ini sudah terjadi, insya Allah saya jawab pasti ada jinnya. Pasti kalau saya, karena sudah hafal. Karena seseorang itu membaca Yasin. Satu membaca niatnya lillahi ta'ala, satunya lagi membaca dikirimkan untuk sesuatu. Itu yang membaca lillahi ta'ala, saya tidak melihat sesuatu di tubuh. Bukan salah Yasinnya? Bukan salah Yasinnya.
Nah, pada waktu seseorang yang baca Yasin untuk dikirim ke sini-sini itu kelihatan. Jinnya tuh ngumpul di atasnya, gelap. Habis itu masuk ke mulutnya, kemudian keluar lagi dia. Itu menuju ke arah orang yang dituju. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Bagaimana cara mengeluarkan anaknya Ibu Rahmatul Jannah tadi. Nah, cara mengeluarkannya begini Ibu. Berdoa, ada doa, basmalah, hamdalah, sholawat Nabi sampai selesai. Kemudian syahadat, kemudian Al-Fatihah, itu ada berdoa. Kemudian doa aja langsung, ya Allah, jika di dalam tubuh anakku banyak sekali makhluk-makhlukmu yang masuk, di mana dulu masuknya melalui, sebutkan, di mana aku dulu pada waktu berwudu, aku tampung airnya, aku masak, kemudian aku bacakan salah satu surah ini, kemudian saya minumkan ke anak saya. Ya Allah, jika itu salah dalam berniat dan ini menjadi dosa bagi diriku, ampuni dosa saya. Mohon ampun kepada Allah seperti itu. Ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya dengan tulus. Ampuni dosa saya yang itu aku kerjakan pada anakku, ya Allah. Ampuni dosa saya, ya Allah, jika itu aku kerjakan pada anakku. Terus tenang, santai. Kemudian nanti di akhir doa aku mohon kepadamu, ya Allah, agar jin yang ada dalam tubuh anakku dari niatanku yang salah, yang tidak lillahi ta'ala, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh anakku. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ini mulai berangsur-angsur keluar. Ringan sebenarnya. Dan sebesar apapun kekuatan itu, kita punya yang lebih besar, yaitu Allah. Allah, makanya ini kita itu mohonnya kepada Allah Ta'ala. Ya, Salah terima kasih Ustaz. Ya. Ada Paulina ini yang kerja di tempat saya Ustaz. Oh, iya. Paulina. Kelihatan, orang gede. Coba berdiri. Ini Paulina Ustaz. Saya beberapa waktu yang lalu cerita ke Ustaz. Oh. Ini kerja di rumah saya udah bertahun-tahun, udah berapa tahun ya? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya, ya. Iya. Lebih sebetulnya. Sempat kerja, sempat hilang, ada kerja lagi. Oh gitu. Sempat kerja bersama dengan suaminya. Sekarang suaminya tidak kerja dengan saya. Iya udah keluar ya, iya, cari yang baru, cari yang lebih gitu loh Pak. Terus suka kesurupan di rumah. Oh, Ya udah cerita dulu. Iya. Ucapkan selamat. gimana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini nih Pak. Ustadz. Oh iya Pak Ustadz. Setiap kali kalau aku kesal gitu ya, terutama sama suami, itu pasti kayak ada nggak tahu dia kenapa, akunya kenapa gitu, tahu-tahu emosi yang berlebih gitu. Sampai pernah lempar batu ya? Iya, tapi terutama sama suami sendiri sih, terutama sama suami. Gitu. Emang suami jengkelin? Nggak tahu jengkelin atau gimana, pokoknya kalau emosi suami gitu pasti aku. Apa ada hubungan dengan suami, emosinya langsung berbeda. Pas kesurupan kamu tuh sadar nggak? Antara sadar sama enggak sih sebenarnya. Sampai silat-silat itu loh. Ustaz. Oh apa iya? Iya. Wah hebat dong. Jawara. Jawiri kalau putri. Iya itu gimana itu Pak Ustadz solusinya? Iya. Bahkan kadang-kadang terakhir tuh habis sholat ya. Habis sholat Habis maghrib. sholat. Masih pakai mukena, wah lo jadi. Loh. Emang mau silat sama malaikat? Oh gitu? Iya. Nah, waktu itu sadar nggak ini yang sholat ya? Ini yang, Iya. yang menggelitik di otak saya itu. Pada waktu sholat itu sadar nggak itu ngapain begitu? Kalau untuk awalnya sih nggak sadar, nggak tahu lemes gitu, terus gelap pandangannya gitu. Hilang gitu. Tapi waktu sholatnya tahu, sadar. Sholat sadar. Sampai salam tahu. Sadar. Doa tahu. Doa tahu. Habis itu nggak ngerti. Tahu-tahu tiba-tiba Udah di tempat tidur mual gitu. gitu kan, pertama mual. mual. Terus lemas, udah nggak tahu lagi, gelap semuanya. Gelap gitu ya? Terus sering juga sesek ya. Dia asma juga. Sesak. Oh asma. Berarti memang ya yang benar kita sering ceritakan bahwa yang namanya asam lambung, asma itu memang relatif bukan dari aslinya kalau saya melihat. Paulina namanya. Poklina ini bukan Iya. dari aslinya istilahnya. Kalau orang yang terkena asma itu relatif biasanya orangnya agak pendiam. Ini Poklina kan enggak, Iya, agak cerewet. banget. Nggak cocok kalau dapat asma. Nah, ini saya cerita biasanya yang seperti itu
ada ilmu di dalam tubuhnya. Jadi ilmu itu dari mana? Kalau dilihat begini-begini ini ya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu. Ilmu itu dari orang tua sebelumnya. Karuhun-karuhun. Nah ini biasanya orang tuanya atau kakeknya atau uyutnya ada yang bisa lah dulu. Jawara. Itu ada nggak Pok Lina menurut cerita ayah atau ibu itu memang punya keturunan sebelumnya itu orang Jadi kalau pintar emang gitu. menurut cerita sih kalau orang tua sih nggak ada ya. Orang tua langsung nggak ya, Nggak kakek ada. nenek. Kakek nenek kurang tahu juga. Tapi kalau dulu sih pernah teman main ke rumah, terus cerita katanya suaminya suka gini, sering main tangan gitu kan. Apa? Main tangan. Oh suaminya main tangan. Iya Oh dulu pimpa. Teman. teman. Nah pernah waktu itu dia memang benar dia bisa untuk ngobatin apa segala macam. Nah Temen gitu. itu maksudnya. Nah terus aku diajak ngobatin bareng kesana kesini gitu. Terus dibukain mata batinnya ya kali apa indera keenamnya gitu biar bisa. Indra ke-14 saja lah. Iya. Aku sering dibuat mediasi. Jadi kalau itu sering kesurupan. iya, jadi kalau umpamanya ada apa-apa. Jadi saya bisa lihat dulunya, pernah bisa lihat. Oh gitu. Jadi Karena karena dibuka dibukain. mata batin Iya, itu ya. gitu. Terus Tapi sekarang udah enggak lagi. sekarang udah enggak dan enggak ditutup. Dianya udah pergi ke Bengkulu. Iya. Dia udah pergi ke Bengkulu. Ninggalin Pok Lina. Iya. Cowok cewek sih itu temennya? Cowok. Iya. Iya. Cowok ya temennya? Iya, cowok. Sebelum nikah apa sudah nikah? Sesudah, kan masalahnya datang dari suami. Jadi dia datang melihat katanya suaminya sering gini-gini ya. Oh suami empo yang suka pukul-pukul, Iya. makanya temannya datang. Tak gitu. kira Tolongin terus. Iya, terus ya udah aku bukain ya biar kamu tahu Iya, iya. kelakuannya dia gini. Emang tahu habis itu kelakuannya? Enggak juga. Enggak juga sih memang. Tapi sedikitnya nggak tahu. Terus kayak ada yang belain aja kalau umpamanya dia marah ke aku, terus Pukul? aku Emang suka dipukul apa sih? Aku nggak tahu. dipukul. Sampai bengkak-bengkaknya sekarang. Bengkak udah gede banget ya. Pukul sampai bengkak nggak hilang-hilang. Nggak lagi ya. hilang-hilang ya. Iya. Ya udah maunya Pok Lina diapain ini? Ya kalau seumpamanya nggak berguna ya tolong dihilangkan aja. Terus kalau umpamanya biar nggak terlalu sering bisa lihat sekarang gitu. Oh gitu. Suka lihat tuh kalau ada apa-apa atau mungkin ada kontak batin apa gimana suka mual sendiri terus gitu-gitu deh. Kontak batin. Batin sama siapa? Nggak tahu sama siapa. Kontak batin. Oke, silakan Ya, Ustaz. oke. Kalau sebenarnya ilmu-ilmu begitu sih nggak perlu ya bagi Pok Lina kalau memang ingin sujud kepada Allah, ingin memperbaiki iman, ingin memperbaiki tauhid, nggak usah. Kalau boleh saya cerita, nggak usah lah, ya. Kalau umpamanya ilmu ini saya bantu untuk saya keluarkan dengan doa, Pok Lina, setuju nggak? Setuju banget Pak. Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya sudah saya bantu doa. Pok Lina ngaminin doa saya. Kalaupun mau gerak-gerak biarin aja tapi jangan mukul Kang Irfan ya. Ibu-ibu kalau mau ngaminin silahkan. Pemirsa di rumah mau ngaminin silahkan. Saya mencoba membantu mendoakan Pok Lina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang ada di hadapanku ini yang bernama Pok Lina ya Allah. Di mana Pok Lina sering sekali kesurupan. Ilmu-ilmu yang diturunkan kepada Pok Lina ya Allah yang menguasai pikirannya, menguasai motoriknya, menguasai tubuhnya.
dan yang ada di dalam jantungnya Mpok Lina, ada di dalam perutnya Mpok Lina, ada di punggung belakangnya Mpok Lina. Ya Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu jika ilmu-ilmu dalam tubuh Mpok Lina tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan ilmu yang ada di dalam tubuh Mpok Lina tersebut adalah ilmu-ilmu musyrik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik orang-orang yang menurunkan ilmunya kepada Mpok Lina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik orang-orang yang menurunkan ilmunya pada Mpok Lina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik orang yang menurunkan ilmunya pada Mpok Lina. Ya Allah, minta tolong. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ilmu di dalam tubuhnya Mpok Lina juga musyrik dan itu diizinkan oleh Mpok Lina sendiri, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Mpok Lina 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 ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu yang memang tidak Engkau ridhoi yang ada di dalam tubuh Mpok Lina, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuh Mpok Lina ya Allah. Engkau keluarkan ilmu-ilmu musyrik tersebut dari tubuh Mpok Lina ya Allah. Engkau keluarkan ilmu-ilmu musyrik dari tubuh Mpok Lina ya Allah. Engkau keluarkan ilmu-ilmu musyrik dari tubuh Mpok Lina ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika di dalam tubuhnya Mpok Lina ada makhlukmu, makhluk akhir zaman, yang memang dia menguasai ilmu-ilmu di dalam tubuhnya Mpok Lina, aku mohon kepadamu ya Allah, makhluk akhir zaman yang anak buahnya Dajjal, agar Engkau balas sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mpok Lina ya Allah. Balaslah anak buah Dajjal yang menguasai Mpok Lina sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mpok Lina ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Lepaskanlah seluruh ilmu musyrik dari tubuh Mpok Lina ya Allah, dan balaslah dajjal-dajjal yang ada dalam tubuh Mpok Lina sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mpok Lina ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istighfar, Pok. Pok istighfar, Pok. Istighfar. Istighfar. Duduk, Pak. Duduk. Gak apa-apa.
Gak apa-apa, udah. Alhamdulillah. Cuman lemes. Iya, enakan badannya? Enakan Pak. Yang biasanya di sini tidak nyaman, sekarang gimana? Iya. Di belakang sini tadi ini berat banget. Sekarang? Sekarang udah enteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasihan Ustaz. Iya. Iya. Tapi memang ini kenyataan bahwa memang yang saya amati tadi memang ada anak buahnya Dajjal. Saya tetap tidak bisa tidak cerita, tetap saya harus cerita. Makanya yang saya amati adalah kalau hanya jin biasa, dia tidak akan bisa interaksi dengan saya. Tapi kalau anak buahnya Dajjal, dia bisa seperti kayak melihat saya dan interaksi, mau ketawanya seperti itu. Iya, sabar ya. Iya, bagaimana sekarang? Kenapa, apa yang memang dilakukan, yang diamati Mas Irfan atau Pok Lina, yang dirasakan? Kalau saya nggak tahu. Kok banyak istighfar ya, Pak ya? Iya, insya Allah. Ya. Karena anak-anak saya juga suka mampu juga. Iya, itu dia makanya. Kadang kalau anak-anak itu suka takut kalau tiba-tiba empatnya begitu. Jadi kadang-kadang depan anak-anak saya juga Ustadz. Oh, Seperti itu. iya sih, memang ilmu. Tadi memang ada ilmu jelas. Tapi ilmu ini memang saya amati, memang ada satu mata besar yang menguasai ilmu. Nah, ini satu mata ini menguasai ilmu. Ya, saya hafal, mata inilah yang menguasai jin. Memang Dajjal itu nanti akan menguasai jin di seluruh dunia. Jadi siapapun orang muslim, saya bilang muslim. Kalau ada Dajjal dalam tubuhnya, dia tidak akan mampu akan menolak Dajjal tersebut. Dajjal yang asli. Dia akan tunduk. Makanya saya mengajak di taklim ini juga pemirsa di rumah, Dajjal itu masuk di beberapa jalan. Yang pertama adalah syirik. Ilmu-ilmu yang dipakai oleh Mpok Lina adalah ilmu-ilmu musyrik. Ilmu yang hanya mengandalkan jin. Dibuka mata batin ilmu ini. Nah, ilmu ini musyrik. Nah, orang yang menjalankannya tetap itu syirik. Ya. Kalau orang sudah mau, pasti Dajjal ada di dalam tubuhnya. Pasti. Syirik yang pertama, musyrik yang kedua, berani melawan orang tua, ini yang ketiga. Kemudian yang ketiga fasik. Yang keempat fasik. Fasik itu membanggakan secara duniawi apapun bentuknya. Seseorang yang suka perhiasannya dipamerkan di Instagram, ingin dipuji, itu fasik. Seseorang yang bangga dengan pangkatnya, seorang bangga dengan labelnya, dia seorang menteri, dia pejabat, dia apapun, itu sudah fasik dan itu insya Allah sudah ada Dajjal. Dan ini saya melihat beberapa kali, saya amati di taklim ini banyak sekali anak buahnya Dajjal yang saya amati di sini. Berarti memang benar akhir zaman insya Allah itu sudah dekat. Ya. Kalau akhir zaman sudah dekat, kita harus mencoba menyelamatkan iman, tauhid kita, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Kalau memang kita masih sombong dengan kita merasa benar, kita masih sombong dengan kita merasa pintar, Dajjal di situ akan masuk. Kenapa? Dajjal masuk melalui membanggakan kepandaiannya, membanggakan kepintarannya, membanggakan apa yang dia sudah kerjakan. Dajjal masuk. Ya, dan ini berawal dari cinta sirik dan Empo musyrik sama tadi, suami, ya. Empo jadinya mengundang. Iya. Udah, suami mah kalau nggak jodoh udah, tapi didoakan mudah-mudahan berjodoh Yang terus. baik ya. Ya, penting Lina jangan jadi musyrik lagi, nanti menyesalnya di akhirat. Iya benar. Ya, kan Lina udah jadi keluarga saya juga. Ya, oke? Banyak istighfar, banyak cerita juga ya. Makasih ya Lin. Sayangi dong. Udah ya. Ini minum Lin. Isi ya nyonya. Aduh. Sengaja Ibu Lina saya bawa ke sini karena beberapa kali
terjadi di rumah dan kita ya setaunya kita, semampunya kita. Tapi alhamdulillah kalau sudah ditangani seperti ini, bisa membentengi diri sendiri dengan ketauhidan yang dipegang. Insya Yang Allah. percaya sama ilmu-ilmu apalah-apalah itu. Nggak usah lah seperti itu. Ilmu membuka mata batin, yang perlu itu membuka dompet itu perlu. Mata batin itu apaan nggak perlu lah. Membuka dompet, ya, buka rekening di bank, ya